lansia di Panti Sosial Tresnawerdha Budi Mulia 1 Cipayung, Kota Jakarta Timur. Baik, nanti pada kesempatan ini saya akan memberikan waktu kepada Rahel maksimal 20 menit untuk mempresentasikan KTI-nya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh penguji kedua, dalam hal ini Pak Henry, kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Gama sebagai penguji pertama, kurang lebih 20 menit. Baik, sebelum kita memulai sidang ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Henry. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan saya gambaran kejadian insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresnawerdha Budi Mulia 1 Cipayung, Jakarta Timur. Latar belakang: seseorang dianggap tua jika mereka berusia 60 tahun atau lebih dan termasuk generasi yang telah mencapai akhir siklus hidupnya, suatu proses yang dikenal sebagai proses penuaan yang akan berlangsung pada populasi lama. Lansia, tahap terakhir dari kehidupan manusia adalah ketika seorang mulai menghadapi perubahan dalam hidupnya, termasuk perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Seiring dengan tingginya jumlah lansia, kesulitan yang mempengaruhi orang tua yang banyak dan beragam, termasuk penyakit kardiovaskular, rasa sakit atau ketidaknyamanan, masalah imunasi, masalah ketajaman visual, gangguan pendengaran, dan masalah tidur. Menurut data populasi penduduk, PRB diperkirakan berusia 65 tahun ke atas di dunia. 8% dari 7 miliar orang di planet ini masih memiliki penduduk lansia hingga 53% di dunia. Menurut WHO, populasi lansia akan bertambah seiring waktu. Ada 1 miliar orang dewasa senior di atas usia 60 pada tahun 2019. Pada tahun 2030 jumlahnya akan mencapai 1,4 miliar. Pada tahun 2050 akan mencapai 2,1 miliar. Di Indonesia ada 25,9 juta warga lanjut usia atau 9,3% dari total populasi. Sementara itu di Jakarta adalah kota yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana mendeskripsikan kejadian insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresnawerdha Budi Mulia 1 Cipayung, Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kejadian insomnia pada lansia. Tujuan khusus: mengidentifikasi karakteristik lansia meliputi usia dan jenis kelamin lansia di Panti Sosial Tresnawerdha Mulia 1 Cipayung, Jakarta Timur. Mengidentifikasi kejadian insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresnawerdha Mulia 1 Cipayung, Jakarta Timur. Melalui itu, fokus penelitian ini adalah pada deskripsi insomnia pada lansia, perubahan jumlah dan kualitas pola tidur yang tidak nyaman atau mengganggu gaya hidup yang dimiliki merupakan gejala insom pada lansia. Manfaat penelitian: bagi pelayanan kesehatan, lembaga sosial STW Budi Mulia 1 Tresnawerdha akan mendapatkan informasi dan masukan dari penelitian ini mengenai bagaimana mendeskripsikan insom pada lansia. Selain itu, diharapkan bahwa perawatan di penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan tindakan perawatan. Bagi peneliti selanjutnya, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk bahan informasi penelitian selanjutnya tentang insom pada geriatrik. Tinjauan pustaka konsep lansia menurut WHO, seorang yang telah mencapai usia 60 atau lebih tua dianggap lanjut usia. Lansia sekelompok orang yang telah mencapai akhir siklus hidup mereka. Konsep insomnia adalah salah satu masalah pola tidur yang dapat mempengaruhi orang tua bahkan ketika semua rasio untuk tidur nyenyak terpenuhi. Insom tetap dan membuat sulit untuk tetap tidur, menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari. Lansia, kerangka konsep.
Gejala insom, perasaan sulit tidur, bangun tidak diinginkan, wajah letih dan kusam, kurang energi dan lemes, cemas berlebihan tanpa sebab. Gangguan emosional, kategori insom ringan 1-4, insom sedang 5-8, insom berat 9-11. Pertanyaan penelitian, bagaimana gambaran kejadian insom pada lansia di panti sosial Tresna Medan Budi 1? Hipotesis penelitian ini adalah lansia di panti sosial Tresna Medan Budi 1 berada pada kategori insom ringan. Metode penelitian, jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba untuk menggambarkan atau menggambarkan kejadian signifikan saat ini. Desain penelitian studi kasus meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap satu unit penelitian seperti satu pasien, keluarga, kelompok komunitas atau institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian insom pada lansia di panti sosial Tresna Medan Budi 1 Cipayung, Jakarta Timur. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus. Variabel penelitian, variabel adalah kualitas, sifat, atau pengukuran yang telah diamati dalam atau berasal dari penelitian tentang pengertian tertentu. Variabel dalam penelitian ini adalah kejadian insom. Definisi fungsi operasional, kejadian insom, gangguan tidur, gejala sulit untuk tidur, sering terbangun di malam hari dan sulit untuk tidur kembali, bangun terlalu pagi dan rasa lelah setelah mau tidur. Alat ukur kuesioner, hasil ukur terdapat 11 item pertanyaan tentang insom yang masing-masing jawaban dinilai sebagai berikut. Jika jawaban ya, nilai 1, jika jawaban tidak, nilai 0. Kategori insom ringan 1-4, insom sedang 5-8, insom berat 9-11. Setelah itu dihitung menggunakan presentase. Penelitian terdahulu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh di panti sosial Tresna Medan Budi 1 sebanyak 174 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian lansia di panti sosial Tresna Medan Budi 1 Cipayung, Jakarta Timur yang berada di lokasi saat penelitian. Kriteria inklusi, terdapat sebagai lansia di panti sosial Cipayung, Jakarta Timur. Lansia berusia 60 ke atas, kesadaran komponentis, lansia sadar sepenuhnya, bersedia menjadi responden dan kooperatif mengisi kuesioner. Kriteria eksklusi, lansia yang mengkonsumsi obat-obatan sebagai doping karena obat ini meningkatkan risiko seorang jatuh. Lansia yang tidak komunikatif, lansia yang sakit. Proses pengumpulan data, tahap pengumpulan data yaitu peneliti mengajukan judul ke pembimbing. Setelah itu ke kampus untuk mengambil data awal studi pendahuluan, membuat surat izin untuk izin penelitian ke kampus untuk melakukan penelitian di panti. Kemudian peneliti meminta izin kepada kepala panti untuk melakukan penelitian. Setelah mendapat persetujuan, peneliti menyebar kuesioner dan peneliti mencari responden sesuai dengan kriteria. Setelah mendapatkan responden yang sesuai, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan calon responden. Responden yang bersedia untuk dilakukan penelitian diminta mengisi inform konsen. Peneliti akan mendatangi responden satu persatu untuk mengirim kuesioner. Setelah data terkumpul, akan dilakukan pengolahan data dan penganalisa menggunakan SPSS. Pengolahan data, editing, scoring, coding, tabulating. Peneliti menggunakan analisis univariat. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah deskripsi 54 karakteristik responden, usia dan jenis kelamin, dan
Insom analisis univariat akan dikaji dengan menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian, kategori lansia paling banyak adalah kategori lanjut usia, elderly, usia 60 sampai 74 tahun sebanyak 85 responden, 70,2%, sedangkan kategori usia pertengahan, middle 45 sampai 59 tahun sebanyak 4 responden, 3,3%. Hasil penelitian, janda duda 64 responden, 52,9%, sedangkan status responden yang paling sedikit adalah menikah sebanyak 18 responden, 14,9%. Islam 91 responden, 75,2%, sedangkan Kristen 30 responden, 24,8%. Responden yang banyak adalah 3 sekolah, 47 responden, 38,8%. Sedangkan pendidikan sarjana 1 responden, 0,8%. Paling lama tinggal di panti adalah 1,5 tahun sebanyak 101 responden, 83,5%. Sedangkan responden yang tinggal di panti di atas 10 tahun sebanyak 2 responden, 1,6%. Hasil penelitian, insom ringan frekuensi 44, 36,4%, insom sedang 53, 43%, insom berat 24, 19,8%, totalnya 101, 100%. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat insom pada lansia paling banyak. Tingkat insom sedang 53 responden, 43,8%, sedangkan tingkat insom berat 24 responden, 19,8%. Pembahasan karakteristik responden. Hasil penelitian ini, usia responden yang paling banyak adalah lanjut usia, elderly, usia 60-74 tahun. Sedangkan responden yang paling sedikit ialah usia pertengahan, 45-59 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati yang mengatakan bahwa dari 43 responden lanjut usia 60-74 tahun sebanyak 34 responden, 79,1%, sedangkan lanjut usia pertengahan 45-59 tahun sebanyak 0 responden. Penelitiannya menunjukkan bahwa lebih banyak jenis kelamin perempuan daripada lansia yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri yang mengatakan bahwa jumlah lansia perempuan lebih banyak dari jumlah lansia laki-laki dengan hasil laki-laki 48 responden, 12,8%, sedangkan perempuan 326 responden, 87,2%. Penelitian ini menunjukkan lansia yang berstatus janda duda lebih banyak dibandingkan lansia yang berstatus menikah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Panti Werda Usia Universitas Surabaya, di mana dari 20 responden yang berstatus janda duda sebanyak 18 responden, sedangkan berstatus menikah sebanyak 0 responden. Menunjukkan bahwa responden Islam lebih banyak daripada yang beragama Kristen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kayoti. Responden paling banyak adalah beragama Islam, yaitu sebanyak 28 orang lansia, 94%, dari 30 responden secara keseluruhan, sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 2 responden. Pada penelitian ini dapatkan hasil pendidikan responden yang paling banyak adalah pendidikan dasar SD, sedangkan pendidikan lansia yang paling sedikit adalah pendidikan perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pak Abdul, di mana 80 responden lansia
94%, sedangkan yang berpendidikan tinggi sebanyak 4 responden. Menunjukkan bahwa lansia tinggal di panti di bawah 5 tahun lebih banyak daripada lansia yang tinggal di panti di atas 10 tahun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi. Lansia yang tinggal kurang 5 tahun berjumlah 39 responden, sedangkan yang tinggal di panti 10 tahun sebanyak 14 responden. Pembahasan tingkat kejadian insom pada lansia. Pada tabel menunjukkan bahwa lansia yang memiliki tingkat insom sedang lebih banyak daripada yang mengalami tingkat insom berat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, di mana dari 12 responden mengalami insom sedang sebanyak 9 responden 75%, yang mengalami insom berat sebanyak 60 responden 0 responden. Penelitian ini juga sejalan dengan di mana dari 43 responden lansia mengalami insom sedang sebanyak 14 responden, dan yang mengalami insom berat sebanyak 9 responden 20,9%. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan di Denpasar, di mana dari 30 responden lansia yang mengalami insomnia berat sebanyak 14 responden 47%, sedangkan yang mengalami insom sedang sebanyak 9 responden 30%. Kesimpulan, setelah dilakukan penelitian tentang gambaran kejadian insom pada lansia di panti responden Budi 1 Cipayung, Kota Jakarta Timur, dapat disimpulkan bahwa usia responden rata-rata lanjut usia 60-74 tahun. Jenis kelamin responden mayoritas perempuan, agama responden mayoritas Islam, pendidikan responden mayoritas tidak sekolah, responden tinggal di panti mayoritasnya 1,5 tahun. Setelah dilakukan penelitian gambaran kejadian insom pada lansia di panti sosial responden Budi 1 Cipayung, Kota Jakarta Timur, dapat disimpulkan bahwa gambaran tingkat insom pada lansia mayoritasnya mengalami insomnia sedang. Baik, silakan duduk Rahel.